Jemaat Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang di hadirat-Mu untuk memohon kuat kuasa Roh-Mu yang kudus untuk menguasai kami, agar kebenaran firman-Mu mampu untuk kami mengerti, dan kami pun boleh hidup melaluinya. Berfirmanlah ya Tuhan, kami umat-Mu siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri, untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab kita pada hari ini dari Perjanjian Baru, yaitu surat Paulus ke jemaat di Efesus, Efesus pasal 3 ayat 1 sampai dengan 13. Efesus pasal 3 ayat 1 sampai dengan 13 yang mengatakan, rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu, aku telah menjadi pelayannya menurut pemberitaan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi di dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku, karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Demikian pembacaan Alkitab. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-puji
Jemaat yang Tuhan kasihi, firman Tuhan yang telah dibacakan kepada kita, yang terambil dari Efesus pasal 3 ini, dilatar belakangi dalam kehidupan Rasul Paulus, yang saat itu dia sedang berada di dalam ruang penjara, sehingga terbatas ruang geraknya, dan dia menyadari itu, dan pemenjaraan dia itu bukanlah karena Paulus melakukan pelanggaran atau aturan yang ada, tetapi Paulus disebabkan karena dia memberitakan Injil, kabar Injil kepada siapapun yang dia jumpai. Dan oleh karena itu, oleh penguasa setempat, dia ditangkap lalu dia dipenjarakan. Sekalipun dia dipenjarakan, bukan berarti berita Injil itu sudah berhenti sampai di situ. Tetapi bahasa yang Paulus pakai bahwa pemberitaan Injil adalah merupakan rahasia Allah. Rahasia Allah bukan berarti itu hanya dibukakan atau ditunjukkan kepada orang-orang tertentu, orang-orang pandai atau pemuka-pemuka agama pada saat itu, bukan. Tetapi sekalipun Injil itu diberitakan, nyatanya tidak semua orang bisa langsung menerima dan percaya. Bahkan sampai sekarang pun hal itu terjadi. Oleh karena itulah bahasa yang dipakai oleh Paulus ini adalah merupakan anugerah. Jadi kalau ada orang mendengar berita Injil itu lalu dia percaya, itu adalah merupakan anugerah. Anugerah itu adalah pemberian Allah. Ya. Sehingga secara berulang Paulus mau menyatakan kepada jemaat di Efesus bahwa kalau kalian itu menjadi percaya kepada Kristus, kalian itu menjadi percaya atas berita Injil yang diberitakan kepada mereka, itu semua adalah anugerah Allah. Dan atas anugerah yang Tuhan telah nyatakan itulah, lalu mereka menghayati kehidupan dengan menaruh iman harap kepada Injil itu. Nah, Ibu Bapa dan Saudara, jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, apa yang Paulus lakukan ini, Injil tetap dia beritakan. Dan Injil itu ternyata tidak hanya dia beritakan kepada orang-orang Yahudi saja, tetapi Injil itu diberitakan kepada orang-orang di luar Yahudi atau non-Yahudi. Sehingga dengan demikian keselamatan itu dinyatakan atau diberikan juga kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Sehingga dengan demikian sifatnya universal, kepada siapapun manusia berhak untuk dapat mendengarkan Injil itu, bahkan dia percaya kepada Injil. Untuk itu, Ibu Bapa dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, sebagaimana pemberitaan firman pada saat ini, yang selalu boleh mengingatkan kepada kita bahwa berita tentang Injil keselamatan itu diberikan kepada semua orang. Jadi disitulah semua orang punya hak untuk dapat mendengarkan sekaligus mempercayai dan hidup beriman kepada keselamatan yang dinyatakan di dalamnya. Untuk itu, Ibu Bapa dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, anugerah Allah tidak hanya diberikan kepada satu kelompok tertentu saja atau orang-orang Yahudi saja, tetapi juga dinyatakan kepada orang-orang di luar Yahudi. Sehingga dengan demikian berita Injil yang isinya tentang keselamatan yang adalah anugerah Allah itu
diberikan kepada semua orang, melintasi suku, melintasi golongan tertentu dalam kehidupan jemaat dimanapun berada, sehingga berita Injil itu boleh dipercayai oleh setiap orang dimanapun berada, sehingga dengan demikian berita kesukaan yang ada di dalam Injil itu boleh menjadi bagian dalam kehidupan setiap orang, sehingga euangelion, kabar kesukaan itu tidak hanya sekedar diperdengarkan kepada seluruh umat manusia, tetapi euangelion itu benar-benar dipercayai sebagai sukacita yang Allah berikan di dalam kehidupan setiap manusia. Oleh karena itu, bagi barang siapa yang menyambut dan mau menerima keselamatan yang Tuhan Allah berikan, ini merupakan sukacita besar, karena keselamatan yang dari Allah diberikan kepada setiap kita. Oleh karena itu, dalam kehidupan kita ini selalu diajak untuk bersukacitalah, bersukacitalah untuk menyambut anugerah keselamatan yang telah Allah nyatakan melalui Kristus Yesus kepada kita semua, sehingga dengan demikian kehidupan kita adalah kehidupan yang selalu menikmati atas keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu, ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, mari kita terus menikmati, menghayati anugerah Allah yang sudah diberikan kepada kita melalui pernyataan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Selamat menikmati, Tuhan memberkati kita semua. Terpuji nama Tuhan. Amin.